Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi, yang artinya melalui jalur perundingan, perjanjian secara damai deh pokoknya, bukan melalui pertempuran kayak yang sudah kita bahas pada pekan lalu. Nah, selanjutnya ini ada timeline. Jadi setelah tanggal 17 Agustus 45 Indonesia memproklamasikan bahwa sudah merdeka, Belanda nggak terima dong. Belanda nggak mau menerima bahwa Indonesia udah merdeka. Dia masih mau menguasai Indonesia. Nah, maka dibuatlah perjanjian-perjanjian ya. Yang pertama ada perjanjian Linggarjati, terus ada perjanjian Renville, Rumroyen, dan konferensi meja bundar. Selanjutnya kita akan membahas perjanjian Linggarjati. Dilakukan pada 15 November 46 sampai 25 Maret 47 ya, hampir setahun, bertempat di daerah Linggarjati, Jawa Barat. Tokoh yang menghadiri perwakilan dari Indonesia yaitu Sultan Syahrir, sedangkan dari Belanda yaitu ada Van Mook. Hasil perundingan dari perundingan Linggarjati ini, yang pertama, Belanda mengakui de facto wilayah Republik Indonesia atas Jawa, Sumatera, Madura. Maksudnya de facto tuh gimana sih, Bu? De facto itu artinya pengakuan dari negara lain secara tidak resmi gitu. Kalau misalkan nanti kalian menemukan ada kata-kata de jure, itu artinya pengakuan dari negara lain secara tertulis dan mengakui bahwa negara tersebut sudah merdeka secara internasional. Tapi kalau de facto itu cuman baru tidak resmi ya. Nah, tapi ini sangat merugikan Indonesia karena Republik Indonesia cuma terdiri Jawa, Sumatera, sama Madura doang. Lalu Belanda harus meninggalkan Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. Ya tentu aja negara kita kan nggak mau dong dijajah terus sama Belanda. Maka RI memberikan kesempatan sama Belanda untuk meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal segitu. Terus sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat atau RIS ini terdiri dari ada Indonesia sama negara Belanda itu bersatu, namanya Republik Indonesia Serikat, dengan diketuai oleh mahkota negeri Belanda ya. Tapi ternyata pelanggaran Linggarjati pun terjadi oleh Belanda. Pada tanggal 20 Juli 47, Gubernur Jenderal Van Mook menyatakan kalau misalkan Belanda tuh nggak mau terikat lagi sama perjanjian Linggarjati, malah dia memberikan agresi militer atau serangan tiba-tiba ya kepada rakyat Indonesia, padahal dia sendiri yang udah sama-sama sepakat membentuk perjanjian Linggarjati, tapi dia sendiri yang mengingkari dengan dengan membuat agresi militer kepada Indonesia. Selanjutnya ada perjanjian Renville. Kurun waktu yaitu 18 Desember 47 sampai 17 Januari 48. Bertempat di kapal perang Amerika Serikat Renville. Makanya kenapa namanya Renville, karena bertempat di kapal Renville. Pihak yang terlibat bukan hanya Indonesia sama Belanda doang, tapi ada KTN, Komisi 3 Negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, sama Belgia. Ini tuh kayak pihak ketiganya gitu loh, kayak yang mendamaikan antara Indonesia sama Belanda. Terus tokohnya yaitu dari Indonesia Amir Syarifuddin, sedangkan Belanda Abdul Qadir. Isi perjanjian Renville yang pertama, Belanda hanya mengakui cuma Jawa Tengah, Jogja, Sumatera sebagai bagian dari RI. Jadi cuma 3 daerah itu doang. Disetujuinya garis Van Mook yang memisahkan wilayah Indonesia dengan Belanda. Jadi ada namanya garis Van Mook ini untuk misahin yang mana daerah Belanda, yang mana daerah Indonesia. Terus ada tentara ditarik dari wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Karena udah pada gencatan senjata melalui perjanjian ini kan, akhirnya udahlah nggak usah pertempuran lagi, kata Belanda gitu. Akhirnya Belanda bilang, makanya tentara-tentara Republik Indonesia itu
apa sih namanya, nggak usah ada lagi di Jawa Barat sama Jawa Timur gitu, karena kita udah menghentikan pertempuran itu. Terus ada pembentukan Republik Indonesia dengan segera. Selanjutnya ada perjanjian Rumroyen. Ini walaupun bacanya Royjen tapi bacanya Royen ya. Waktu dan tempatnya tanggal 14 April sampai 7 Mei 49. Bertempat di Hotel Des Indes, Jakarta. Tokoh yang menghadiri yaitu dari Indonesia Muhammad Rum, sedangkan dari Belanda perwakilannya yaitu Herman van Royem. Makanya nama perjanjian ini diambil dari tokoh yang menghadiri perjanjian Rumroyen. Tujuan perjanjian ini yaitu menyelesaikan masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil perjanjian Rumroyen yang pertama ada Angkatan Bersenjata Indonesia menghentikan semua aktivitas gerilyanya. Ya, kan kemarin-kemarin pas pertempuran melalui mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur pertempuran kan Indonesia kan gerilya ya, nembak-nembakin musuh secara sembunyi-sembunyi, tapi di Rumroyen ini Belanda pengennya Indonesia nggak usah gerilya lagi lah, orang udah perjanjian gitu. Terus pemerintah Indonesia dikembalikan ke Jogja. Angkatan bersenjata Belanda menghentikan operasi militer dan membebaskan angkatan perang. Nah, Belanda pengen orang-orang Belanda yang ada di Indonesia yang ditawan-tawanin sama orang Indonesia itu dikembaliin ke Belanda gitu. Terus yang terakhir ada konferensi meja bundar yang berlangsung di Den Haag, Belanda, atau biasa dikenal dengan KMB ya. Yang pertama, hasilnya Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka. Yang kedua, ada Irian Barat akan dikembalikan dalam kurun waktu setahun setelah perjanjian KMB ditandatangani. Yang ketiga, ada dibentuknya Uni Indo-Belanda. Uni Indo-Belanda itu kayak Republik Indonesia Serikat tadi ya, ada Indonesia sama Belanda dijadikan satu dengan diketuai sama Ratu Belanda. Gak adil banget, padahal tanggal 18 Agustus 1945 dari sidang PPKI yang presiden dan wakil presiden itu kan Soekarno dan Pak Hatta ya. Tapi kenapa nggak layak banget kalau misalnya Belanda itu jadi ketua dari Uni Indo-Belanda. Terus yang keempat, Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda untuk mendirikan perusahaan. Gitu. Maksudnya orang-orang Belanda ini pengen dengan bebas lagi dia mendirikan perusahaan di Indonesia. Gitu. Sekian, wassalamualaikum.